Adapun Nafi' ibni Abdurrahman yang menjadi masyhur Wars an-Nafi' ataupun Qalun an-Nafi', maka dia di Madinah. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, ayul qiraah ahabbu ilaika? Qiraah mana yang lebih engkau cintai wahai Imam Ahmad? Qala qira'atu ahlal Madinah. Qiraahnya orang Madinah. Siapa? Kembali kepada Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani. Fa in lam takun, kalau misalnya tidak ada dari qiraah Nafi', qiraah Wars an-Nafi', lalu siapa? Qiraah Asim. Maknanya qiraah Hafs an Asim seperti yang kalian hafal. Maka lihat, mulai faham sekarang bahwa di sana mulai ada qiraah dan bagaimana Imam Ahmad mulai memasukkan ini qiraahnya demikian, ini qiraahnya demikian. Maka Imam Ahmad yang hidup selesai dari zaman itba'ut tabi'in. Dan dia belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i belajar kepada dua imam. Siapa? Imam Malik dan Imam Laits ibnu Sa'ad. Maka dia katakan, qiraah apa yang kamu paling cintai? Sudah ada pembagian qiraah Wars, qiraah Hafs an Asim, sudah ada di zaman Imam Ahmad. Apa yang dia katakan? Aku lebih mencintai qiraah Ahlul Madinah karena dia belajar guru dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Qiraahnya Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani sunnah, qiraah yang mendekati kepada sunnah. Maka Imam Ahmad mencintai qiraah Ahlul Madinah, yakni qiraah Wars an-Nafi' yang antum dengar seperti aneh. Faham? Waduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Qiraah ini yang dicintai oleh Imam Ahmad, dicintai oleh Imam Malik. Maka kesimpulannya, janganlah mengklaim kepada yang lain ini membuat fitnah, ini ngajarin orang bacaan yang membuat perselisihan dan sebagainya. Tidak. Maka keluarlah ucapan-ucapan demikian dari orang-orang yang tidak faham apa itu ilmu qiraah. Ini semuanya dari Nabi. Maka ini dari ucapan Imam Ahmad. Lalu kita ingin mengetahui sanadnya qiraah Wars an-Nafi' ini bersambung kepada Nabi atau tidak, dari qiraah yang 7 sab'al lughat itu atau tidak. Inilah yang akan kita pelajari. Maka qara'a ala sab'in minat tabi'in, bahwa Wars dan Qalun, dua murid Imam Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani, maka Nafi' meriwayatkan dari siapa? Dari 70 tabi'in. Lihat, dia meriwayatkan dari 70 tabi'in karena dia tabi'in shagir, bukan itba'ut tabi'in. Karena dia dari gurunya Imam Malik, maka dia tabi'in shagir dan dia meninggal 169 termasuk dari para tabi'in meskipun shagir. Maka dia kumpulkan gurunya itu para tabi'in sekitar 70. Dan diantaranya sanadnya kepada Abu Ja'far Yazid ibnul Qa'qa' wa Syabih ibnu Nassah wa Muslim ibnu Jundub wa Yazid ibnu Ruman wa Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab. Imam Az-Zuhri imamnya ahlil qiraah. Wa Abdurrahman ibnu Hurmus al-A'raj, Anil A'raj, yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Wa qara'a kadzalika Abu Ja'far ala Abdullah ibni Ayyas wa ala Abdullah ibni Abbas wa ala Abi Hurairah. Fa qara'a haula ats-tsalatsah. Siapa salasah tadi? Abdullah ibnu Abbas dan Abi Hurairah, dan juga salasah yang ketiga Ubay ibnu Ka'ab. Maka 3 sahabat, kembalinya qiraah dari qiraah Nafi' ibni Abdurrahman.
Maka sanadnya tadi kami sebutkan dari para tabi'in, di antaranya Muhammad ibnu Muslim, ibnu Ubaidillah, ibnu Syihab Az-Zuhri, dan juga Abdurrahman ibnu Hurmuz. Dan Abdurrahman ibnu Hurmuz ma'ruf muridnya Abi Hurairah. Maka dia mendengar dari para sahabat 3. Yang masyhur, Abu Hurairah, orang yang paling banyak mulazamah dari ilmu hadis kepada Nabi. Dan Abdullah ibnu Abbas, orang yang paling kuat periwayatan Al-Quran dari Nabi. Dan ketiga, Ubay ibnu Ka'ab, yang mana pada zaman Nabi qurra'nya para sahabat. Lihat siapa di sini guru-guru yang mengajari dari guru-gurunya qiraah Wars an-Nafi'. Dari para sahabat yang 3. Dan dari 3 sahabat ini maka kembali kepada Nabi. Namun di sana ada sanad yang lain juga. Wa qara'a Abu Hurairah wa Ibnu Abbas ala Zaid ibn Thabit. Wa qara'a Zaid wa Ubay ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah sanadnya, bertemu dengan Nabi. Maka Nabi mengajari kepada Ubay dan Nabi mengajari kepada Zaid ibn Thabit. Diambil keduanya oleh sahabi yang kecil Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah kepada para tabi'in seperti Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj, dan juga Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab, dan Abu Ja'far Yazid ibnu Qa'qa', dan juga Muslim ibnu Jundub, dan juga Yazid ibnu Ruman. Dari tabi'i ini diambil oleh Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani, yang diambil oleh Wars, sehingga terkenal qiraah Wars an-Nafi', maka sanadnya sahih kepada Nabi. Maka qiraah ini qiraah yang benar, termasuk dari qiraah yang benar. Dan begitupun dari sanadnya juga wa qara'a Umar wa Zaid wa Ubay. Maka ditambah juga kepada Umar ibnul Khattab, yang langsung belajar kepada Nabi. Maka inilah jalan dari yang ma'ruf kepada Nafi' ibni Abdurrahman Al-Madani. Dan disebutkan wa mimman talaqu anhu al-Imam Malik ibni Anas wa Laits ibnu Sa'ad. Dan dari murid imam yang besar yang belajar kepada Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani yang masyhur tadi, 2 imam masyhur, siapa? Laits ibnu Sa'ad. Maka dia mengajarkan kepada muridnya di Mesir, sehingga di zaman now qiraah Wars an-Nafi' banyak di Mesir. Dan disebarkan ke Tunisia, ke Afrika. Negara-negara Aljazair, Tunis, dan juga Sudan, dan juga Libya. Dan kami dulu di zaman Syekh Mukbil, ingat ada Abu Hafs Al-Maghribi dari Maghrib, yang sekarang Maroko, masih bersebelahan dengan Mesir, Libya, Tunis, Aljazair. Maka itu masyhur dari qiraah di zaman now, qiraah Wars an-Nafi'. Maka sanadnya sahih kepada Nabi. Dan begitupun Malik ibnu Anas meriwayatkan di Madinah dari gurunya Nafi', Imam Malik. Maka Imam Malik imam ahlul qiraah juga. Maka inilah kedudukan para ulama. Maka mereka tidak bermain-main dengan Al-Quran yang ada padanya. Imam ahlil qiraah. Imam Malik belajar langsung kepada Nafi'. Imam Laits langsung belajar kepada Nafi', seperti Wars yang langsung belajar kepada Nafi'. Lalu siapa murid dari Nafi'? Bismillah. Murid dari Nafi' adalah Wars. Dan apakah Wars itu adalah nama? Kok namanya aneh Wars? Maka Wars adalah laqab. Nama aslinya Utsman ibnu Sa'id ibnu Abdullah Al-Misri, dari Mesir. Maka Wars ini dari Mesir, seperti Imam Laits ibnu Sa'ad dari Mesir. Lalu kenapa dilaqabi Wars? Karena Wars bukan nama, laqab alias gelar. Wars ini laqab dari gurunya Nafi'. Dan lihat bagaimana seorang murid yang ihtiram dan cinta kepada gurunya,
Maka dilaqabi oleh gurunya Wars, maka dia bangga dan dia menamakan dirinya aku Wars. Syekhku menyebutku aku Wars. Namun tentunya bagus. Bukan Wars penghinaan, bukan. Lalu dilaqabi dengan Wars dan dia bangga mengatakan Syekhi Imam Nafi' laqabani biwars. Maka dia bangga meriwayatkan qiraahnya dan menisbatkan kepada riwayat Wars An-Nafi', bukan riwayat Utsman ibnu Sa'id An-Nafi'. Namanya Utsman. Namun dia bangga dengan laqabnya. Lalu ma makna Wars? Banyak dikatakan oleh para ulama khilaf makna Wars. Namun yang rajih Wars kepada awalan makna Wars adalah siddatu bayadhihi, di mana orang ini putih. Wa huwa Misri, dari Arab, abyad. Maka meskipun tinggal di Afrika, tidak semua orang-orang yang hidup di benua Afrika hitam. Kita katakan Afrika Selatan, Kongo, Nigeria, Zimbabwe, ma'ruf. Seperti yang antum lihat, orang-orang hitam. Rambutnya dan sebagainya, posturnya seperti yang kita lihat Afrika. Namun Afrika yang di atas, orang-orang Mesir, maka putih. Dan ganteng dan sebagainya. Dan teman-teman kami dulu di Damaj seperti itu. Orang Libya, putih-putih. Ada satu di antara mereka seperti Afrika. Tapi kebanyakan putih-putih, tinggi, kekar seperti barbar. Dan juga dari Aljazair, karena hampir satu rumpun. Orang Tunis, maka orang-orang Maroko yang masyhur dengan kecantikan dari perempuannya. Di Maghrib, juga putih. Maka begitupun Utsman ibnu Sa'id, lukiba biwars li siddati bayadihi. Maka di lughah Arab yang diberikan oleh Nafi' kepada dia, ya wars, maknanya orang yang putih bagaikan susu. Maka putihnya tidak seperti putih orang Indonesia, putih orang Asia, Indonesia, Cina. Putih langsat, kuning langsat. Ada kencurnya sedikit, kuning-kuning. Dan itu yang disebutkan di dunia ini sebaik-baiknya kulit. Kuning langsat, putih tapi ada kencurnya sedikit kuning. Dan itu laun dari Asyawiyin, kuning langsat, yakni mendekati abyad ma'a asfar. Fahada maknal wars li siddati bayadihi. Faidan daiman Imam Nafi' memanggil dia. Dan yang kedua ta'irun yusbihu hamamah. Dan wars juga diambil dari warsan, burung, seperti burung merpati. Fadaiman Nafi' yaqul li tilmidihi hada hati ya warsan, iqra ya warsan, ainal warsan, ainal wars. Maka akhirnya terkenal dengan wars. Fahuwa yafrah binafsihi wa yaqul laqabani syaikhi biwars. Karena maknanya baik. Maknanya seperti burung merpati. Dimanjakan dengan mana burung merpati, ku baca. Ataupun mana si putih susu. Penghinaan apa tidak? Pujian. Maka dia mengenalkan dirinya dengan wars, maka masyhur dengan qiraah wars an Nafi'. Maka untuk wars itu sendiri dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis dan imam di dalam qiraah. Dan begitupun Imam Nafi' adalah imam di dalam qiraah meskipun hafalannya saduq hasanul hadis. Ini contoh. Kalau kita sebutkan semua qiraah habis waktu ya. Tidak apa-apa, untuk contoh saja. Maka lihat bagaimana qiraah dari wars an-Nafi'. Mau ditambah lagi qiraah yang lain agar yakin. Misalnya qiraah hafaz yang antum baca biar yakin. Kalau sekarang kita banyak membaca, terutama saya butuh sekarang kepada mushaf wars an-Nafi', sudah tidak membaca lagi qiraah dari mushaf Hafaz an Asim. Maka agar yakin sanadnya, itulah sanadnya. Antum pingin Anda berikan sanad kepada Hafaz an Nafi' biar Hafaz an Asim biar
Apa yang kalian baca yakin benar? Mau? Maka contoh yang kedua, qiraah Hafs an Asim. Maka siapa Asim? Asim ibnu Abi Nujud Al-Kufi Al-Asadi, yang masyhur dengan Asim ibnu Bahdalah. Maka dia usianya lebih senior daripada Imam Nafi' dari qiraah Wars an Nafi'. Maka dia sanadnya lebih tinggi karena lebih senior. Dan dia ahadul qurra as-sab'ah, dan dia masyhur qiraahnya di Kufah. Maka para ulama pada zaman dulu, qiraah itu masyhur. Yang ingin belajar qiraah Hafs an Nafi' di Kufah, yang ingin belajar dengan qiraah Wars an Nafi' di Madinah, yang ingin belajar qiraah Hafs an Asim datang ke Kufah, dan yang ingin belajar qiraah Ibnu Katsir datang ke Mekkah. Seperti itu.